Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasulil Mujtaba wa Habibi Murtada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami' mu'allimina wa masyayikhina wa asatidatina khususan muallif hadzal kitab nafa'ana Allah ta'ala fi 'ulumihi fid darain. Tsumma al-Fatihah khususan muassis hadzal masjid anallahu ta'ala bil maghfirati wa rahmah syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min 'arbi wa min a'jami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amiru annahu fala ahad abra fi qawlin la minhu wa la na'am ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari kita bisa bertemu, bersua, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka memenuhi kewajiban kita sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan kewajiban thalabul ilmi, yang mana kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari nanti bermanfaat buat kita, buat keluarga kita. Mudah-mudahan dengan ilmu ini ketika kita menutup mata dalam keadaan husnul khatimah, Allah terangi kubur kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya Jannatun Na'im. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga akhirnya sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaat pada hari kiamat nanti.
Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita bersiap-siap kembali untuk melanjutkan ta'lim kita daripada kitab Nashaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid darain. Al-maqala as-salathun. Qala ay ash-shibli dafa'tumul halawatal wusla wallahu a'lamu bi muradihi. Berkata Imam Ash-Shibli atau Abu Bakar Ash-Shibli, muridnya Imam Al-Junaidi, lau dafa'tum halawatal wusla. Lau di sini roja'an litaklil, artinya harapan yang sangat tipis. Jadi kalau ada kalimat lau itu berarti dalam ilmu balaghah roja'an litaklil, harapan yang sangat tipis, sehingga ketika orang berdoa itu dilarang mengucap pakai kalimat lau. Satu contoh, Bapak berdoa, ya Allah kabulkan hajat saya ya Allah kalau engkau mau. Jadi lau itu artinya kalau, seakan-akan kayak ngeledek. Bapak Ibu ngajuin proposal buat acara maulid atau santunan yatim ke wali kota. Pak, kami mau nyantunin yatim di masjid kami. Itu gak kalau Bapak mau ngasih, kalau enggak apa-apa. Nah itu kalau pakai kalau itu menunjukkan kalimat kesombongan. Makanya jangan doa itu pakai kalimat kalau. Di dalamnya mempunyai makna takabur, di dalam juga ada makna taias, keputusasaan, seakan-akan Allah nggak mampu tuh mengabulkan permohonan hajat kita. Adapun makna kalau di sini, lau dafa'tum halawatal wusla, apabila engkau, artinya lau di sini sedikit orang yang merasakan manisnya iman. Sehingga kata Imam Nawawi, lau dafa'tum halawatal wusla, sungguh sedikit orang yang merasakan manisnya iman. Lau dafa'tum, apabila engkau merasakan manisnya iman, maka engkau akan dekat kepada Allah. Ay al-muradu minhu al-qurbu ma'allahi ta'ala. Maksudnya apa? Seorang yang dekat kepada Allah, dia telah merasakan nikmatnya dekat kepada Allah. Makanya aslu kalimat qaraba yuqaribu qurbanan, dekat, qarib berarti dekat. Sehingga takarub mempunyai makna. Yang pertama, usaha atau upaya manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya takarub. Jadi orang mau takarub itu harus berusaha. Takarub dekat kepada Allah, dirinya kepada Allah, atau dirinya itu dekat kepada Allah, bukan dalam arti konteks dekat kepada itu jasmaninya, akan tetapi rohani, mencari kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang ketika sudah dekat, maka orang itu akan merasakan muraqabatullah. Jadi kalau mau dekat kepada Allah itu, dia deketin dulu dirinya kepada Allah, bukan jasmaninya tapi rohaninya kepada Allah. Di saat sudah dekat, maka orang itu akan merasakan muraqabatullah atau merasa diawasin oleh Allah, baru itu dekat seorang hamba. Makanya sering saya sebutin, ada 3 cara Allah pengen dekat dengan kita, atau cara Allah dekat dengan kita, atau cara Allah ngawasin kita. Yang pertama Allah langsung, yang kedua malaikat, yang ketiga diri kita sendiri. Di saat Allah langsung ngawasin, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid,
Aku lebih dekat daripada urat nadimu. Di saat malaikat ngawasin kita, tidak ada kalimat yang keluar daripada mulut kita kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Ketika diri kita langsung yang mengawasi, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti yang akan menjadi saksi yaitu tangan kamu yang akan bicara, kaki kamu akan menjadi saksi. Artinya apa? Apa yang kita jalanin ini diawasi oleh 3, bukan 1 kamera. Kamera kita terbatas di ruangan kantor, itu pun udah ketakutan banget. Tapi kalau kamera Allah itu ada 3 langsung, Allah langsung, malaikat mencatat kiri kanan, dan juga diri kita sendiri. Tapi kita belum sampai, kadang-kadang pengawasan itu hanya terbatas sesaat saja. Ini beratnya di situ. Kalau orang sudah merasa muraqabatullah, orang itu sudah dekat dengan Allah. Kita yakin manakala orang itu mau melakukan maksiat, dia akan berpikir berkali-kali. Wa qala Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami' Ulum Al-Hikam, hunaka naw'ani mumarasatul taqarrubi ilallah. Ada 2 golongan atau 2 amalan untuk taqarrub ilallah. Al-awwalu an-nasul ladina yaqumuna bil wajibat. Adapun usul, boleh kita katakan usul atau agar sampai dekat kepada Allah, orang yang mengerjakan amalan-amalan fardhu atau kewajiban. Di antaranya apa? Fi'lul wajibat, orang menjalankan sholat dengan puasanya, dengan sedekahnya, atau mungkin dengan hajinya. Atau tarkul muharamat, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, itu juga bagian dari kewajiban. Wa adaul ibadati sunnah, orang itu mengerjakan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat nafilah, sholat sunnah, diantaranya tahajud. Jadi tahajud itu salah satu usul untuk sampai kepada dekat muqarabah atau qarabah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi bilang, da'bus sholihin alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus sholihin, hendaknya kamu menjaga sholat malam, itulah amalan-amalan soleh sebelum kamu, kata Nabi. Man kasura sholatuhu fil lail hasuna wajhuhu fin nahar, siapa yang malamnya sholat tahajudnya banyak, maka di pagi harinya, di siang harinya itu mukanya bagus. Ini terbukti. Suatu ketika sahabat datang ke Damaskus atau ke Syria. Itu sahabat itu ketika tiba di sana, yang menyambut kaum Hawariyin, pengikut Nabi Isa. Berarti apa? Kalau udah pengikut Nabi Isa, orang-orang pilihan juga di situ. Namun mereka kaget, ternyata ada yang lebih bagus dari kami. Di saat melihat mukanya itu, kaum Hawariyin langsung masuk cinta, jatuh cinta dan masuk Islam, masuk agama Islam. Wal hikmatu minhu, adapun diantara hikmah orang yang taqarrub kepada Allah, sayakunu mahbuban min qibalillah, orang itu akan dicintai oleh Allah. Orang kalau udah dicintai oleh Allah, itu dijanjikan dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosa kamu, dirahmati oleh Allah. Wallahu ghafurur rahim, dia tampunin lagi, ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau udah ada mahabbah, kalau udah ada cinta dari Allah, itu pasti di dalamnya sudah ada surga. Karena apa? Ada keredoan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya di saat kita berdoa ridho di situ pasti yang dipinta surga. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Kalau minta keriduan itu minta yang paling tinggi yaitu surga, bukan dunia lagi, tapi surga. Di dalam keriduan Allah, wawunya wawu atep, di situ ada surganya Allah Subhanahu wa taala. Adkurullaha daiman hatta tashkura birahatil bal. Orang itu kalau udah dekat dengan Allah, dia selalu ingat kepada Allah dan merasa ketenangan hatinya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang itu senantiasa berzikir, tatkala berzikir hatinya menjadi tenang. Daiman ala hadri fit tafkiri wal qaul wal amal hatta la tahida an sabilillah. Orang itu kalau sudah dekat kepada Allah, dia mau berbuat selalu berhati-hati. Kemudian berpikir, kemudian berperasaan, sehingga berkata dan bertindak itu jangan sampai menyimpang di jalan Allah. Sampai mau ngomong pun, bicara pun, dia hati-hati. Orang yang dekat dengan Allah. Sebab kenapa? Takut-takut yang dia ucapin menyimpang, takut-takut perbuatannya itu menyimpang di jalan Allah sebab menyakiti orang lain. Makanya Nabi itu kalau mau marah aja Nabi doa. Ada di sini di antara kita mau marah doa, ada nggak? Kita kalau marah aja kan. Nabi mau marah doa. Allahumma inni as'aluka kalimatul haq fil ghadab wa ridho. Ya Allah, aku mohon kalimat yang benar ketika lagi marah, ketika lagi ridho pun. Sampai nggak kita ke situ? Mau marah, mau ngomong doa dulu. Orang muqarrabin itu seperti itu. Rasul mengajarkan seperti itu, hati-hati. Sekalipun benar, apabila menyakiti, saya akan lebih menjaga lisan ini. Daiman ay ad-dawam ala fi'lil khairat. Orang itu dawam atau istiqomah mengerjakan amal soleh. Jadi orang muqarrabin, orang yang dekat kepada Allah, mereka termasuk ahli istiqomah. Orang yang dawam istiqomah lurus di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan, lalu apa amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang lainnya? Selain sholat, ada puasa, ada qiraatul Quran bitadabburi, baca Al-Quran sambil memahami dan merenungi maknanya, wal dzikru, dan di dalamnya senantiasa berzikir, wasyukru, dan di dalamnya senantiasa bersyukur kepada Allah. Jadi kalau mau syukur itu ada 3 caranya. Dengan lisan dia memuji Allah, dengan hati apa yang dia dapati nikmat itu semata-mata dari Allah, dengan perbuatan nikmat yang dikasih oleh Allah itu dia kerjakan untuk di jalan Allah. Ini salah satu taqarrub. Jadi lisannya berzikir alhamdulillah, hatinya mengatakan ini pasti rezeki dari Allah, bukan karena saya mampu sehingga dikasih rezeki, bukan. Semua rahmat dari Allah. Yang terakhir, ketika mendapatkan nikmat itu, dia syukuri dengan cara membelanjakan di jalan Allah atau menggerakkan nikmat itu di jalan yang baik sehingga akan diberikan nikmat-nikmat yang berikutnya. Jadi Bapak tuh kita ini, saya pernah ada seorang yang sukses, ya, dapat cerita dari teman saya, usaha yang selalu dia kerjakan selalu jadi.
Saya heran, teman saya cerita, jadi dia itu setiap dapat ada proyek atau ada apapun yang dia kerjakan, hari ini dia dapat alat ini keluar, kendaraan ini keluar, itu sebelum keluar udah dicatat, besok yang ini keluarin langsung zakatnya, ini keluarin langsung zakatnya, nggak ditunggu sampai sebulan atau setahun. Jadi dengan cara seperti itu mensyukurinya, itu rezeki yang tadi udah dapat besok diganti lagi, diganti lagi, diganti lagi. Itu cara. Jadi akan lebih baik nikmat yang kita dapat hari ini, nikmat badan kita bisa bangun, bisa sehat, syukurin dengan sholat duha umpamanya. Hari ini ada rezeki dapat sedikit 10.000 atau 100.000, pasti ada haknya di dalamnya, langsung kita kasih, jangan nunggu berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Itu akan lebih bagus dan siap-siap akan diganti yang lebih bagus dari Allah di berikutnya atau di kemudian hari. La arabtum mararatu tat'iyah. Wa qala Imam Nawawi rahimahullah taala, law la arabtum mararatul qat'iyati, niscaya kamu akan mengetahui tentang pahitnya diputuskan hubungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau udah akan diputuskan hubungan oleh Allah, atau Allah akan memutuskan hubungan dengan hambanya, ay al-muradu minhu al-bu'du anhu fa innahu azabun azim. Di antara orang itu mau diputuskan nikmatnya dekat dengan Allah, seorang hamba dibikin jauh dari Allah. Ya, hati-hati. Di saat kita udah deket lama dengan Allah, deket, tahu-tahu kita jauh sama Allah. Ini banyak faktor. Yang pertama, roksunya yang paling utama itu makanan yang halal. Saya sering sampaikan, atau ambadul af'al, makanan itu benih perbuatan. Di saat dimakan dari yang halal, keluar perbuatan yang halal. Di saat yang baik, di saat dimakan dari yang haram, keluar perbuatan yang haram. Bahkan susah untuk dekat kepada Allah atau jauh. Di saat dimakan dari yang syubhat, keluar perbuatan yang tidak jelas. Yang kedua, ketika salah memilih teman. Sebab Nabi pernah ngajarin almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu kalau melihat agamanya, dengan siapa dia berteman. Falyanzur ala man yukhali. Lihat dengan siapa dia temannya. Kita berteman dengan orang yang soleh, kita akan terbawa kesolehannya. Kita berteman dengan orang yang tidak soleh, tidak mustahil akan terbawa, bahkan orang bisa menilainya. Sehingga kata Imam Syafi'i, fas'alil qarin, tanya siapa temannya itu. Ini perlu teman itu. Makanya seorang yang mengaku taubat, saya sudah taubat, gak akan melakukan maksiat lagi, tapi duduknya di tempat maksiat, kita yakin gak dengan taubatnya itu? Ketika seorang itu taubat adanya di masjid, di majelis, duduk dengan orang soleh, baru kita ada keyakinan, oh iya betul, setiap hari dia ada duduk di masjid, setiap hari dia ada ngaji, duduk dengan orang-orang yang soleh. Itu teman itu pengaruhnya hebat. Fa'innahu, maka sebab jauh dari Allah, azabun alim, merupakan siksa yang sangat berat menurut ahlullah. Siapa ahli Allah di sini? Nah, jadi ahli di sini kalau dijadikan secara makna hakiki itu keluarga Allah. Sementara Allah nggak ada keluarga dalam keyakinan kita. Artinya ahlullah di sini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi pernah bilang, innallaha ta'ala ahlaini,
Allah memiliki dua keluarga, minan nas, daripada golongan manusia. Bukan artinya Allah punya keluarga, tapi sahabat nanya, qalu ya Rasulullah manhum ahlullah, siapa mereka dikatakan ahli Allah? Ahli Allah itu yang pertama ahlu Quran, orang para penghafal Al-Quran, al-mahir bil Quran ma'a sabaratil kiramil bararah, kata Nabi. Orang yang mahir menghafal, menjaga, mentafsirkan bersama orang-orang yang soleh. Wa khasatihi, wa khasati ahlullah di sini orang-orang yang memiliki kekhususan, yaitu para waliullah. Sehingga dalam kitab Al-Hikam itu disebutkan tatla'uka ila baqa'i ghairihi dalilun ala adami wijdanika lahu. Abdullah atau Ila As-Sukandari mengatakan salah satu ditundanya engkau belum berjumpa dengan Allah, atau sulit ingin mendekatkan diri kepada Allah. Wijdanuka lahu, adanya keinginan kamu menjadikan selain Allah juga kekal. Jadi seorang masih mengira sesuatu ada yang masih kekal selain Allah, itu yang bikin orang itu susah untuk dekat kepada Allah. Apa contohnya? Orang mengharapkan kekal rezeki. Ini menunjukkan orang itu sulit untuk bertemu dengan Allah. Padahal yang setiap rezeki itu panah, kuluman alaiha fan, yang ada di muka bumi. Kemudian kamu hanya mampu memperhatikan bulan. Artinya apa? Selama ini kita hanya mampu melihat bulan, namun belum mampu merenungi kekuasaan Allah di balik diciptakannya bulan itu. Kita masih memuji aja, bulan indah, bintang indah, tapi kita belum sampai merenungi kekuasaan di balik diciptakannya bulan dan bintang itu. Waqala, maka dikatakan oleh Abdullah As-Sukandari, wa istiyahat syaka bipikdahi masiwahu ala adami uslatika bihi, dan tanda kamu belum sampai kepada Allah adanya ketakutan kamu kehilangan sesuatu selainnya. Apa itu? Orang takut kehilangan istri, takut kehilangan orang tua, takut kehilangan segala-galanya. Itu orang itu belum sampai yang namanya kedekatan kepada Allah. Jadi Allah tuh pengen kita dekat, dikosongin dulu dari perkara-perkara yang tidak kekal. Maksudnya apa? Apabila engkau telah sampai kepada Allah, jangan engkau merasa cukup dengannya. Engkau mencintai mereka hanya sekedarnya. Jadi kalau orang pengen dapat dekat kepada Allah, silakan cintai kepada seseorang, kepada sesuatu, tapi cintai sebatasnya saja, jangan berlebihan. Sebab Nabi mengajarkan, Habib, cintai sesuatu itu sebatasnya saja. Kita cinta sama orang tua, silakan, tapi kita akan berpisah. Kita cinta sama istri, sama anak, silakan, namun suatu saat kita akan berpisah. Dengan adanya apa? Kematian atau mungkin musibah yang kita tidak tahu. Namun sebaliknya, silakan kamu benci kepada sesuatu, tapi jangan terlalu benci. Bisa jadi suatu saat nanti kamu akan jatuh cinta atau akan mencintainya. Artinya apa? Jangan berlebihan dalam mencintai dan membenci seseorang, maka engkau akan sampai kedekatanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian ditanamkan cinta sejati hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita cinta kepada sesuatu karena Allah. Kita senang kepada sesuatu karena Allah. Ini ibarat orang cintanya seorang sepasang kekasih. Tidak ada yang lain kecuali cuma dia. Dan cinta kepada Allah pun tidak ada yang dia cintai kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka merasa lupa saat bersama dengan Allah, lupa dengan yang lain. Nah, ini dalam kitab Manahijul Isti'dad Liyaumil Mi'ad itu disebutkan suatu ketika Sayyidina Ali itu terkena panah. Di saat itu nggak ada tabib. Itu panah nancep di kaki Sayyidina Ali, kalau dicabut itu sakitnya luar biasa. Ketika Sayyidina Ali lagi sholat khalian itu kosong, hanya yang fokus cuma Allah. Jadi nggak ingat sakitnya apalagi dunia, cuma Allah pada saat itu. Sahabat nyeletuk, nanti kalau Sayyidina Ali sholat kita cabut anak panahnya. Di saat Sayyidina Ali lagi khusyuk sholat, itu anak panahnya dicabut. Sayyidina Ali gak bergerak, tetap kokoh dalam sholatnya. Selesai sholat Sayyidina Ali, Assalamualaikum, Assalamualaikum, ditutup. Sayyidina Ali bilang, Alhamdulillah sakit saya sudah ringanan sekarang ini. Sahabat senyum, hei Ali, di antara sebab sakitmu sembuh, dari dirimu juga di antaranya. Kenapa? Ketika engkau lagi sholat, engkau begitu mesra dengan Allah. Kami cabut anak panah, engkau tidak bergerak. Kan jangan, kalau kita lain lagi sholat, imam baca kunut, ada nyamuk lewat, udah ketakutan. Atau lagi sholat nyamuk berisik di kuping kita, pasti ditepok tuh nyamuk. Sayyidina Ali sampai seperti itu kekhusyuannya. Kenapa? Khalian, kosong, tidak ada apa-apa yang dia cintai termasuk dirinya kecuali cuma Allah. Di saat itu dicabut anak panah, tidak bergerak, tidak terasa apa-apa. Ini satu contoh seorang yang akan sampai ke makam taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan lupa kepada sesuatu kecuali kepada Allah. Khalian, cuma Allah. Kemudian mereka rela meninggalkan orang yang paling dekat, ibunya, ayahnya, atau saudara-saudaranya, demi bersama sang kekasih. Nah, orang kalau lagi jatuh cinta itu terkadang lupa sama orang tua, lupa sama saudara, bisa lupa sama ibu, bisa lupa sama bapaknya, bisa lupa. Kenapa? Orang kalau lagi jatuh cinta kepada manusia, begitu juga cinta kepada Allah. Kita belajar melupakan hal-hal selain Allah kecuali cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beratnya luar biasa. Wa khalasatul qaul, di antara kesimpulan dari makalah di sini, seorang yang ingin dekat dengan Allah, jadikan Allah sebagai tujuan hidup kita. Makanya ada tuh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, itu beliau mengatakan, jadikan ibadah kamu untuk mencari ridho Allah.
Jangan jadikan ibadah kamu untuk meminta sesuatu kepada Allah. Ini hebat nih. Ini tingkatan tinggi. Kita kan masih tingkatan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah nyembah, minta tolong kepada Allah. Berarti apa? Ada yang kita minta, ada yang kita maksud dari dekat kita kepada Allah. Jadikan ibadah kamu, kata Syekh Sa'rawi, bukan untuk meminta sesuatu kepada Allah, tapi untuk mencari ridho Allah. Ada apa di situ? Ini pengalaman spiritual Syekh Muhammad Muntawai As-Sa'rawi. Ketika yang engkau cari keridhaan Allah, maka pasti Allah akan memberikan sesuatu yang mengejutkan, lebih gede, lebih besar dibanding yang kamu pinta. Ini makanya dalam doa itu dibilang, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, kau yang aku cari, ridhomu yang aku pinta ya Allah. Itu kalau dari ridho yang kita pinta, Allah akan berikan kejutan yang lebih besar lagi dibanding apa yang kita pinta. Mudhisyah, yang sangat mengejutkan. Dan kita tingkatannya masih minta. Tapi kalau dari ridho, Allah akan mengumpulkan, Allah akan memberikan jauh lebih indah dibanding, jauh lebih besar dibanding yang kita pinta. Jika engkau ingin mencintai, maka tunjukkan rasa ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa kelezatan khaliyah, kosong selain Allah. Dan apabila minta, selalu minta kepada Allah. Tingkatan yang paling tinggi, mintalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kekuasaan, keabadian yang hakiki itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan dalam kitab Al-Hikam, la yablugul abdu haqiqatal iman hatta yajid fi muamalatil haq ma yajidu ahlus syahwat fi syahwatihim min laddatil halawah. Seorang hamba tidak akan sampai kepada hakikat keimanan sehingga dia mendapatkan keimanan dalam ibadah layaknya dia mendapatkan kenikmatan para pendosa atau penikmat syahwat. Wah, ini dalam banget ini. Orang kalau lagi melakukan dosa itu nikmat. Dan engkau pun apabila ingin mendapatkan kelezatan itu dalam ketaatan, kamu bayangkan seperti engkau melakukan maksiat sehingga engkau ingat kepada Allah, dengan maksiat ini aku akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kembalinya ke situ. Bayangin dosa kita di saat dekat kepada Allah, itu di saat kita ibadah kepada Allah, itu akan mendatangkan dekat kepada Allah. Makanya pernah disebutkan seorang abid, ahli ibadah, tapi dengan taatnya dia menjadi sombong. Lebih bagus ahli maksiat. Kenapa? Ahli maksiat bisa lebih bagus. Ketika ahli maksiat melakukan dosa, timbul rasa takut kepada Allah. Kan kadang-kadang tertipu. Ini ahli ibadah tapi sombong. Itu sama aja iblis. Sebab iblis itu, setan itu ahli ibadah juga. Ketika diturunkan ke dunia, bukan ketika dimasukkan ke neraka, akan di neraka tempatnya, itu iblis karena sombong. Suruh nyembah, suruh sujud kepada Adam, nggak mau. Aku lebih bagus dari Adam.
Cuma itu doang. Ana khairun minhu, aku lebih bagus. Dan kadang-kadang kita nggak kerasa diri kita udah bagus, tapi timbul dalam diri kita, masih bagusan saya daripada si Anu. Atau kadang-kadang ini nggak kerasa nih. Satu contoh, ada orang melakukan dosa, kita ngomong dalam hati kecil kita, ya gua badung mah badung, tapi ternyata ada yang lebih badung dari gua. Nah itu udah sombong gitu. Ini kadang-kadang nggak kerasa, ini yang tertipu. Bahkan ngaku-ngaku tawadu pun itu contoh, udah sombong. Man asbata mutawaddi'an fahuwa mutakabbiron. Orang yang dirinya merasa tawadu, hakikatnya orang itu lagi sombong. Kok bisa tertipu? Sampai sekecil itu sombong itu. Atau contoh, bapak udah punya rumah bagus, ekonomi mapan, rumahnya udah bagus, ya rumah saya mah biasa-biasa aja, ya saya mah bukan orang yang ini. Itu hakikatnya kita lagi sombong itu. Padahal hal seperti itu bukan untuk diungkapkan. Cukup sirun baini wa baina abdi, cukuplah ini rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kadang-kadang tertipu kita itu. Wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, sebagai penutup, dan diantara sebagian doa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kitab ini seperti apa? Allahumma rzuqni ladzatan nadri 'inda liqa'ika, atau Allahumma rzuqni ladzatan nadri ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ika. Ya Allah, berikan aku rezeki kelezatan memandang wajahmu. Artinya memandang wajahmu ini bukan berarti melihat Allah. Diberikan kelezatan di saat lagi ibadah, di saat lagi dekat dengan Allah. Sehingga apa? Orang kalau lazat dengan ibadahnya, dia kosong, hanya Allah, seperti tadi Sayyidina Ali. Yang kedua, orang itu ingin lama mesra dengan Allah. Nah ini satu contoh, masjid ada imam, imamnya baca suratnya panjang, sekalipun imamnya itu nggak enak suaranya atau bacanya beletuk, nggak enak, dia nggak pandang siapapun itu imamnya, tapi dia ingin tetap lama mesra dengan Allah. Itulah diartikan lezat dalam ibadah. Kan kadang-kadang kita lezat ibadah karena imamnya enak, tapi lezat ibadah siapapun imamnya bacanya panjang, dia ingin lama mesra dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ingin cepat selesai. Wa wajhukal karim, beli kelezatan ketika menengkau, wa syauqa ila liqa'ika, dan juga rindu berjumpa dengan engkau. Nah ini artinya apa? Seorang ingin berjumpa dengan Allah, di antaranya ingin berjumpa lagi dengan mengerjakan amal soleh yang lainnya. Yang kedua, bisa diartikan orang ini ketika berjumpa dengan Allah dalam keadaan cinta kepada Allah. Amin. Kita kalau lagi di saat mau meninggal, meninggalnya kita dalam keadaan rindu kepada Allah, dalam keadaan cinta kepada Allah. Masya Allah, apa kata Nabi? Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang ketika berjumpa dengan Allah, apakah mengerjakan perintahnya, apakah berjumpa dengan Allah itu berupa kematian dalam keadaan cinta kepada Allah,
ahabballahu liqa'ahu, niscaya Allah pun mencintai orang itu. Wa man kariha liqa Allah, siapa yang benci berjumpa dengan Allah, ketika datang perintah ibadah taat dia benci, dan ketika datang panggilan dari Allah berupa kematian dalam keadaan benci, Allah pun gak mau melihat kita pun dalam keadaan benci juga. Artinya apa? Orang itu tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bimuradihi. Jadi paling kagak ini doa kita baca seumur hidup sekali, syukur-syukur setiap hari. Ini doa ini enak. Allahumma izukni lazzatan nadri ila wajhikal karim. Ya Allah, berikan kelezatan ketika berjumpa dengan Engkau ya Allah. Wa syauqa ila liqaika, dan kerinduan untuk berjumpa dengan Engkau ya Allah. Jadi ketika datang perintahnya kita merasa rindu, ketika datang panggilannya kita pun dalam keadaan rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang soleh itu dalam sebuah hadis itu disebutkan, idza wudi'atil janazah ala a'naqi rijal, apabila jenazah diangkat di atas kurung batang. Wa in kanat sholihah, apabila meninggal orang soleh, itu di dalam kurung batang udah minta qaddimuni, cepet anterin saya, cepet anterin saya. Kenapa? Udah ingin rindu berjumpa dengan Allah, udah ingin menikmati balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kubur itu kata Nabi dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, inna qabra awwali manazilul akhir, kuburan itu rumah kamu akhirat yang pertama. Faman naja, siapa yang selamat pertama kali masuk kubur, fama ba'dahu aisar minhu, maka orang itu setelah di alam kubur akhirat nanti jauh lebih mudah. Berarti apa? Ada nikmat kubur. Itu orang-orang soleh dapat cepet ketika dikuburkan, ketika di atas kurung batang. Faman lam yanja fal iyazubillah, orang yang tidak selamat masuk ke dalam kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, tentu setelah alam kubur nanti jauh lebih keras siksanya dibanding siksa di dalam kubur. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, yang benar pasti dari Allah, yang salah dari Mahmudi. Usikum wa nafsi bittaqwallah, wallahu a'lamu bimuradihi. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa fa'ana ya karim ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wa rusukh wal munuh wa taubatan nasuha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la takhsha wa min da'watin la yustajab laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bittaqwallah, wallahu a'lamu bimuradihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah